Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Sofia, NIM 221. Saya kelompok 6 dari mata kuliah Materi dan Pembelajaran Quran Hadis MTS dan MA kelas PAIF semester 5. Di sini saya akan membahas strategi pembelajaran aktif dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran aktif. Istilah active learning atau yang biasa disebut dengan pembelajaran aktif terdiri dari dua suku kata, yaitu pembelajaran dan aktif. Kata aktif berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti rajin, sibuk, giat sebagai suatu konsep. Pembelajaran aktif adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga subjek didik betul-betul terlibat dalam melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan karakteristik pembelajaran aktif. Yang pertama, fungsi pembelajaran aktif. Ada beberapa fungsi yang dari penggunaan metode pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu membekali peserta didik dengan kecakapan yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dalam kegiatan belajar yang dilakukan melalui kerjasama secara demokrasi. Fungsi yang kedua yaitu membantu proses belajar peserta didik dan merangsang serta mendorong peserta didik untuk mandiri, aktif melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik untuk belajar tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, tolong-menolong, dan pandangan sosial dalam masa depan. Yang keempat, mengembangkan wawasan berpikir secara terbuka dan objektif, menumbuhkan suasana demokratis, dan mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap berbagai perbedaan pandangan. Yang kedua yaitu karakteristik model pembelajaran aktif. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu peserta didik tidak hanya mendengarkan materi pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenan dengan materi pelajaran. Yang keempat, peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran aktif, antara lain lebih mengacu kepada pembelajaran berdasarkan pengalaman, lebih banyak mempelajari di kelas, lebih banyak pembelajaran aktif di kelas dengan banyak menghadirkan semarak atau lebih banyak bersuara, tetapi bukan ribut, dengan gerakan-gerakan siswa dalam melakukan sesuatu, bercakap-cakap dan berkolaborasi. Yang ketiga,
Guru lebih menegaskan tanggung jawab dalam mentransfer pengetahuan kepada para siswa. Hasil kerja guru yang meliputi penetapan tujuan pembelajaran, pemeliharaan catatan kemajuan belajar siswa, pemantauan belajar siswa, dan evaluasi. Selanjutnya lebih menekankan kepada aktivitas yang mengembangkan demokrasi dalam kelas dan menjadi model pelaksanaan demokrasi di sekolah. Kemudian lebih memberikan kesempatan tercipta pembelajaran komparatif dan kolaboratif, mengembangkan kelas sebagai komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Kemudian kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan. Selanjutnya ukuran kelas yang besar. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya. Yang keempat yaitu penerapan pembelajaran aktif dalam materi Quran Hadis. Yang pertama, metode drill, yaitu suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi daripada yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu metode Third Place. Metode ini merupakan aktivitas kolaborasi yang dapat mengajar siswa untuk terlibat ke dalam materi pelajaran dengan segera. Yang ketiga, metode Cursor. Metode ini sama dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Metode ini sangat membantu pembelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap kurang menarik. Yang keempat, metode ceramah. Metode ini merupakan metode pengajaran atau pembelajaran yang paling populer di Indonesia, bahkan juga di negara-negara maju. Yang kelima, relevansi pembelajaran aktif dengan kehidupan sekarang. Al-Quran Hadis merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional. Karenanya, pendidikan Islam harus memiliki arah yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Pembelajaran aktif dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis sangatlah relevan pada zaman sekarang. Dikarenakan metode ini membantu peserta didik untuk memahami definisi atau apa saja yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis, yang mana perilaku pemuda zaman sekarang sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, metode ini akan membimbing dan mengasuh anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan atau setelah dia menyelesaikan suatu pendidikannya, dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, serta menjadikan Al-Quran dan Hadis itu menjadi pedoman hidupnya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.